Coba nggak ada suaranya, tolong diaktifkan suaranya. Itu belum terlihat suaranya. Mohon mic-nya dihidupkan dulu. Ini nggak ada suara. Sepertinya masih dalam proses perbaikan, Pak. Kayaknya nggak hidup, Bu. Mic-nya terpalang. Kayaknya mic nggak dihidupin tuh. Bukan nggak ada jaringannya pas. Cuma mic-nya nggak dihidupin. Itu masih ada terpalang dia di gambar. Bentar Pak ya. Maaf ya teman-teman, karena nggak bisa ini berdenyut, Pak dosen minta untuk dimatikan Pak. Maaf ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Min. Halo semuanya. Ya stop saling ke sana. Kita lanjut presentasi hari ini Kak, walaupun jangan jadi kita mulai hari ini presentasi Ibu Bocor bis bulan tak boleh oleh api yang dua buah Tapi kami kuning. Bu kabeh minum. Bis api tak boleh. Dia betoto urutang urut lain, nyeto je kuning. Jangan dekat, kalau dekat sulit. Jadi udah betul. Itu kita baca aja sekali dulu. Ini udah aman nih. Lanjut. Udah lanjut. Ya lanjut dulu. Orang lanjut dah orang. Ada ilmunya juga, baca banyak juga. Tidak, mereka HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Aisyah Mawiyah yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Model Kurikulum 2013 dan Kurikulum KTSP. Kurikulum menjadi komponen kurikulum merupakan acuan oleh setiap satuan pendidikan. Kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Selain itu, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut pemangku kebijakan. Dikarenakan peran kurikulum sendiri sangatlah penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk merevisi, mengembangkan, dan menyempurnakan desain kurikulum pendidikan nasional Indonesia
untuk bisa menghasilkan proses dan produk pendidikan yang bermutu dan kompetitif. Sampai saat ini tercatat 9 kurikulum pernah dikembangkan dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum tidak bersifat statis sehingga munculnya kurikulum sesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kemajuan kehidupan dalam masyarakat. Kurikulum memang selalu berkembang dan menyelaraskan diri dengan kemajuan zaman. Untuk itu, pengembangan kurikulum berupa proses yang dinamis dan integratif yang memang perlu diupayakan melalui langkah-langkah yang sistematis. Perubahan yang paling mudah dilihat adalah dari mana pendidikan kewarganegaraan itu sendiri yang telah berkali-kali mengalami perubahan seperti pendidikan moral Pancasila, bab 4, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, dan berubah lagi pendidikan kini menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini tentunya akan memunculkan pertanyaan tentang kompetisi guru itu sendiri sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Konsep KTSP sangat relevan terhadap desentralisasi pendidikan serta sejalan juga dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis sekolah yang memuat otonomi sekolah di dalamnya. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih leluasa dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP adalah sebagai berikut. KTSP disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya yang masyarakat tempat dan peserta didik. Sekolah dan komite selalu mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dari hasil disebut bahwa implementasi KTSP guru sangat sudah cukup berkembang. Kurikulum baru untuk menggantikan KTSP. Hal ini tentu menentukan kesiapan guru-guru pendidikan untuk menjalankan kurikulum baru tersebut secara profesional. Perubahan kurikulum baru itu meliputi perubahan nomenklatur dan substansi materi yang termuat di dalamnya. Pendidikan kewarganegaraan akan kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kurikulum tersebut juga memuat tentang pendidikan karakter sebagai dasar pengembangannya. Namun ketidaksiapan guru dalam menghadapi perubahan tersebut disinyalir akan memunculkan anggapan baru bahwa kebijakan kurikulum baru tersebut akan menghambat pengembangan kompetensi diri karena kurikulum tersebut bersifat sentralistik. Dari hasil yang dipaparkan, melakukan penelitian lanjutan mengenai pendapat sikap guru pendidikan kewarganegaraan, kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut. Guru pendidikan kewarganegaraan belum memenuhi kualitas sebagai guru profesional karena kinerjanya belum ditopang sepenuhnya oleh derajat pemasangan kompetensi yang memadai. Munculnya kebijakan baru mengenai kurikulum tahun 2013, guru pendidikan kewarganegaraan memahami sepenuhnya mengenai KTSP dan pengembangannya akan memunculkan kebingungan pada guru tersebut. Kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penelitian ini menitik beratkan pada pendapat dan sikap guru pendidikan kewarganegaraan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan kurikulum 2013, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Hanya ini yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul Aini yang presentasikan. Kemudian kita lanjutkan Bu Agustina, Bu. Oke. Ini Bu. Sang dia cuci. Nya kata HP yang, kata HP mutu. Baiklah, untuk makalah kedua akan saya sampaikan Ibu Agustina dengan judul Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Bu Aisyah Pulen Mun. Bab 1 pendahuluan. Kurikulum merupakan komponen penting dalam menjalankan pendidikan formal pada satu lembaga pendidikan. Dalam menyusun dan mengembangkan suatu kurikulum, para pelaku yang terlibat dalam pendidikan merumuskan perencanaan kurikulum yang matang dan berkualitas. Satu kurikulum yang berkualitas ditandai dengan kesesuaian harapan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peningkatan mutu lembaga pendidikan sangat terpengaruh dengan perencanaan kurikulum yang baik. Maka dalam perencanaan kurikulum perlu adanya strategi dan manajemen yang tepat. Manajemen dalam kurikulum yang sering digunakan adalah perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan penilaian terhadap kurikulum yang berjalan. Konsep implementasi kurikulum pada suatu lembaga pendidikan didasarkan kepada peraturan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari implementasi kurikulum yang telah dirumuskan sebelumnya oleh tenaga yang terlibat dalam perumusan kurikulum. Sedangkan psikologi manajemen kurikulum merupakan perencanaan kurikulum yang dilandasi oleh karakteristik siswa dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut Denny, ada dua aspek cabang ilmu psikologi dalam perencanaan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Pertimbangan perencanaan kurikulum pada aspek psikologi perkembangan lebih diarahkan pada isi dan muatan kurikulum, serta psikologi belajar siswa dipertimbangkan pada aspek strategi dan metode implementasi kurikulum. Bab 2 pembahasan pendekatan dan model implementasi kurikulum. 1. Pendekatan implementasi kurikulum. Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman adalah muara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme satu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivasi, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Kurikulum dirancang dengan berbagai pertimbangan dan aspek yang dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan masyarakat. Maka lembaga pendidikan dengan berbagai sumber daya yang ada akan senantiasa mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai pendekatan. Menurut Jackson, dalam bukunya menjelaskan bahwa ada 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu pilih, perspektif, muatan mutual, adaptation, dan enactment kurikulum yang akan diuraikan sebagai berikut. Pilih perspektif. Pendekatan pilih perspektif kurikulum dipandang sebagai rancangan atau program yang dibuat di luar ruang kelas. Kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai suatu yang real, rencana program yang diajarkan oleh guru. Para pengembang kurikulum pada umumnya mempunyai spesialisasi kurikulum di luar sistem lembaga pendidikan, seperti konsultan, akademis, atau para guru. Namun demikian, ahli kurikulum tersebut dapat dipegang oleh administrator pendidikan atau komite kurikulum. 2. Mutual adaptation. Pendekatan ini memiliki ciri pokok dalam implementasinya. Pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan dan kejutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan berangkat dari asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat mengimplementasikan sesuai rencana, tetapi perlu diadaptasikan sesuai kebutuhan setempat. 3. Enactment kurikulum. Perspektif enactment kurikulum memandang bahwa secara kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa, melainkan sebagai proses yang berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam membentuk kemampuan berpikir dan bertindak. Para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum dapat diterapkan oleh baik dan bermakna. 2B. Perencanaan implementasi kurikulum. Merencanakan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum, karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa daripada kurikulum itu sendiri. Guru sangat berperan penting dalam implementasi kurikulum pada proses pendidikan dan suatu lembaga pendidikan, sehingga dalam tahapan perencanaan implementasi kurikulum, guru dilibatkan secara langsung. Namun pada pendekatan perencanaan implementasi kurikulum yang bersifat administratif, seringkali guru tidak dilibatkan karena perencanaan kurikulum dibuat oleh beberapa orang dari tim perencana kurikulum dari kantor pendidikan pusat. Peran guru dalam perencanaan kurikulum biasanya bersifat pasif, yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan, dan inisiatif berasal dari pihak atasan. Pihak-pihak terkait dalam implementasi kurikulum. Pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan implementasi kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Pakar ilmu pendidikan. 2. Ahli kurikulum. 3. Supervisor. 4. Lembaga pendidikan. 5. Pimpinan lembaga pendidikan. 6. Guru. 7. Siswa. Implementasi kurikulum merupakan proses pembelajaran adalah pemberian kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan telah terjadi pada diri siswa. Siswa sampai berperan dalam keberhasilan implementasi kurikulum, karena semua kegiatan pengembangan kurikulum sampai dengan implementasi kurikulum yang sangat nyata adalah
dalam bentuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sewajarnya. Minat yang penuh usaha sungguh penyesuaian tugas-tugas serta partisipasi dalam setiap kegiatan pada lembaga pendidikan. Demikianlah paparan singkat. Semoga sangat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Baik, terima kasih Bu Agustina. Terima kasih Bu Agustina telah memaparkan makalahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita sudah ada gambaran. Dan kepada Bapak Ibu kita persilakan untuk bertanya karena ini hemat-hemat waktu aja karena waktu sudah terbatas. Ya, dipersilakan pada Bapak Ibu bertanya kepada Ibu Nurul Aini dan Ibu Agustina. Kita hari ini 2 makalah kita tampil karena satu lagi mungkin belum siap ataupun karena waktu pun terbatas. Persilakan pada Bapak Ibu untuk mengadakan pertanyaan atau tanya jawab. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Saya atau saran mungkin Atau masukan? kalau Bapak Ibu bertanya dari tadi kita tunggu presentasi. Ini nggak mau bertanya. Ya. Mungkin sibuk makan. Hana ada pertanyaan karena Hana tayangan. Hana tayangan. Lalu mungkin Mbak Guru Bandung. Halo? Ya, silakan. Ya, saya ini dengan Ibu Nurbaiti. Salam. Jadi kelihatannya memang kedua makalah ini sangat berguna bagi kita guru khususnya. Karena ini berbicara tentang kurikulum. Yang presentasi yang pertama yaitu tentang kurikulum 2013 dan KTSP. Ini sedikit bagi-bagi pengalaman. Mungkin Ibu lebih berpengalaman daripada saya. Kalau kita mengingat tentang KTSP dulu, bagi saya pribadi sepertinya itu lebih cocok. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu kan kita susun, walaupun tidak melangkahi daripada SKL-nya, standar kompetensi lulusannya. Tetapi sedikit banyaknya kita bisa menginspirasikan apa yang ada dalam benak pikiran kita untuk kita tuangkan dalam proses pembelajaran. Itu KTSP, masa KTSP dulu. Sedangkan kalau dengan yang sekarang ini K13 sepertinya acuannya lebih kita gerakkan apa yang telah ada kita jalankan. Nah, yang ingin saya tanyakan, walaupun tadi saya paparkan berkaitan dengan yang model kurikulum 2013 dan KTSP tadi punya Bu Nurul Aini ya. Ya. Tapi pertanyaan saya ini cenderung ke Ibu Agustina. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Agustina, langkah apa yang kita ambil sehingga kita mampu menjalankan kurikulum K13 itu secara mapan ataupun terarah. Yang masalah harian kita ini. Ya. Langkah apa yang kita ambil untuk bisa diulang soalnya. Langkah apa, Bu Nurbaiti? Bisa diulang pertanyaannya? Beliau jawab.
Langkah apa yang kita ambil apa? Apa kita ambil dari model pembelajaran itu kali 13. Apa yang bisa kita ambil? Tapi kejutan kilo. Yang kita ambil untuk melakukan karya 12. Baiklah, saya akan menjawab. Di sini langkah apa yang kita ambil untuk melakukan kurikulum K13? Bapak Ibu, ada pertanyaan lain biar nanti sekalian dijawab. Halo Bapak Ibu, tolong bertanya terus biar nanti sekalian jawab ya. Itulah maksudnya lebih bagus. Lagi berkenaan. Langkah apa yang kita ambil untuk melakukan karya keras? Coba. Bek contoh ya nyoto aja swing han pulen mu Berarti mungkin lalu mati. Ibu kelas mati kan? Ibu mau dekat. Belum ada dalam putih dalam Lu mati. Suara tayangan mungkin baik karu terlanjut je nak pakai. Berkala ibu, you puji soal aja. Apa yang ambil untuk melakukan kurikulum karya 12? Lebih terarah, lebih mapan penggunaannya. Lebih terarah ataupun lebih mapan dalam penggunaannya. Ini langkah. Apa Bang Betty? Saya rasakan ibu kayaknya selaku kepala sekolah kayaknya boleh menjawab dengan nalar kayaknya lebih apa ya, karena kan ini kan bagaimana ya, ibu kan lebih mudah mengarahkan ke kami. Seharusnya harus bagaimana sehingga kita mampu menjalankan kurikulum K13 ini lebih maksimal, lebih kelak. Kurang dulu. Langkah apa yang lebih bagus? Hilang, betul. Yuk, ini untuk kita ambil teh. Tahu bisa jauh boleh bu, untuk ambil teh. Jadi soalnya dicari pindah. Bu, soal tadi pertamanya apa soalnya? Ya, terima kasih. Betul bu.
Perbandingan Mbak tuh Ya. Dari kurikulum K13 dan KTSP perbedaannya, kalau kurikulum K13 lebih aktifnya siswa, sedangkan KTSP lebih aktifnya guru. Sehingga supaya di sekolah itu mudah dalam melakukan proses pembelajaran, K13 lah yang lebih cocok dipakai, apalagi dengan keadaan sekarang ini, suasana pandemi seperti sekarang, sehingga kita aja yang kuliah aja memakai yang itu namanya IT. Begitu juga di sekolah sehingga disediakan anak untuk adanya voucher itu yang dibagi kemarin tuh, supaya proses belajar mengajarnya lebih aktif. Sedangkan dulu waktu KTSP sehingga ada juga dikatakan dengan CBSA, sehingga bisa jadi suatu perkataan CBSA, catat buku sampai habis. Sehingga anak-anak datang sekolah, duduk, dengar, diam, nggak ada bertanya. Sedangkan sekarang begitu juga dengan dulu waktu kita sekolah dulu beda sekali dengan sekarang. Kalau dulu ada buku, kita disuruh membaca. Sedangkan sekarang diberi materi sama guru sehingga siswanya mencari sendiri. Lebih-lebih seperti keadaan sekarang, IT lebih hidup dibandingkan yang lain. Terima kasih, hanya ini. Mungkin ada yang mau menambahkan nanti. Begitu Bu Nurbaiti. Ya, Bu Nurbaiti ada tanggapan? ya. Terima kasih. Memang mengingat pandemi sekarang, sepertinya ya memang betul itu lebih layak, lebih cocok dengan K13 sekarang. Kalau dulu kan malah tidak ada pun dalam pembelajaran ataupun dalam RPP kita tidak kita cantumkan pun harus menggunakan IT, harus menggunakan slide video dan sebagainya. Apalagi di saat pandemi merupakan salah satu langkah sehingga bisa mencapai pembelajaran secara maksimal dalam kurikulum K13. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Mungkin siapa tahu ada tambahan yang lain yang juga bisa jadi masukan bagi kita semua. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Langkah-langkah. Kan le ngap thar ho lain. Yang ke lain. Mana anak hidup? Langkah. Langkah-langkah. Langkah dulu lah. Gimana Pak Amin? Pak Amin, musuh Pak Amin nai. Kamu tuh Pak Amin, ya semangat kamu ini. Ada pumutu bahkan anak kan. Pak Jukuri, Pak Nai, Pak Jukuri. Pak Jukuri, Pak Jul. Materi ini kalau long bagi grup MK kemana? kali MK yang materi kali ya. Tinggal Bandung ya. Biar cepat siap, cepat habis, cepat pulang kan. Halo Bapak Ibu. Pada makannya apa pada sholat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit gambaran yang seperti bahan yang dikirim melalui link oleh Pak Amin tadi. Itu ada perbedaan antara KTSP dengan kurikulum K13. Ada beberapa bagian yang membedakan itu, yaitu di bagian kompetensi, kemudian bagian mata pelajaran, dan di bagian proses pembelajaran, dan di bagian penjurusan dan ekstrakurikuler. Kalau saya nggak mungkin membacakan semuanya. Kalau kita lihat dulu di mata pelajaran, itu pada KTSP setiap mata pelajaran itu dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Pendekatan mata pelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Total ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai. Pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, saintifik. Sesuai tidak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Kemudian setiap mata pelajaran saling terkait dan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Demikian, pada dasarnya spesifik juga sudah dipakai dalam KTSP. Hanya saja istilah yang digunakan adalah pendekatan inquiry. Selain itu, mata pelajaran bahasa Indonesia dalam KTSP sejajar dengan mata pelajaran lain dan diberlakukan sebagai pengetahuan. Sedangkan dalam kurikulum K13, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan pembawa pengetahuan, begitu juga dengan mata pelajaran teknologi dan informasi. Kemudian, dan juga KTSP proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum 2013, penilaian itu dilakukan secara autentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Itu saja dua hal yang membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal lain yang memang banyak, ada beberapa membedakan antara kurikulum K13 dengan KTSP. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul yang telah menambahkan dari makalah kami. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi, apakah materi Bu Agus? Makalah Bu Agus. Ini kenapa? Ada mau udah ahli. Baiklah, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Bu Nurbaiti, yaitu langkah-langkah apa yang diambil untuk melakukan kurikulum K13 ya. Di sini 1, mengamati atau observasi ya, 2, menanya, 3, mengumpulkan informasi atau mencoba, 4, menalar, mengasosiasi, 5, mengomunikasikan, 6, kegiatan pendahuluan, 7, kegiatan inti, 8, penutup. Demikian langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum K13. Dibantu memperbaiki. Demikian, apa ada yang menambah atau bagaimana? Kami yang bertanya ini. Bagaimana? Ada yang menambahkan? Silakan. Atau ada yang menyarankan? Saran diterima. Pendapat juga diterima. Pendapat juga diterima. Bu,
tidak ada, saya mau menanya sedikit lagi, boleh? Boleh. Ini kan bukan kebetulan saya ini lagi melengkapi administrasi pembelajaran, yaitu sedang menyusun RPP. Mungkin ini ada keterkaitan juga. Jadi di sini saya ada menyusun RPP beberapa model. Maksudnya ada sebagian aspek-aspek yang telah saya hilangkan. Ada yang masih komplit, mulai dari KI-nya masih ada, KD-nya, udah itu tujuan pembelajaran itu memang tidak boleh dihilangkan. Kegiatan pembelajaran, udah itu langsung sumber. Bentar saya buka. Sumber dan media pembelajaran. Itu yang satu model. Ada lagi yang saya buat. Pak Amin tolong ya, Pak Aminnya didengar, karena saya ingin juga nanti saran dari Pak Amin. Dan ada lagi yang saya buat. Kompetensi intinya tidak saya cantumkan. Mohon maaf, hilang jaringan. Iya, memang hilang-hilang, putus-putus. Ada lagi yang sebagian yang saya buat, KI-nya tidak saya cantumkan. Setelah itu sumber dan media pembelajarannya juga tidak. Dan lagi lampiran-lampirannya yang saya ambil cuma lampiran penilaian. Lampiran materi dan pendekatan itu tidak saya ambil karena sebagaimana kita ketahui dalam menyusun RPP, pendekatan itu tetap sudah difokuskan ke saintifik seperti yang diutarakan oleh Pak Julkarnaini tadi. Memang sudah ke situ dia, memang sudah saintifik. Di situ ada mengamati, menanya, menalar, mengeksplorasi dan mengkomunikasi. Jadi tidak saya cantumkan lagi. Lampiran langsung saya ambil langsung ke lampiran penilaian. Nah, ini saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu semua, bolehkah saya melakukan atau saya membuat RPP dengan berbagai model? Ada yang sebagian saya hilangkan, ada yang sebagian lagi lengkap. Karena kebanyakan yang saya buat ini KI-nya tidak saya cantumkan lagi. Yang identik yang saya buat itu tujuan pembelajaran tetap tidak boleh dihilangkan, tetap ada. Setelah itu sumber dan media juga demikian, kebanyakan tetap masih saya cantumkan karena mengingat apabila di situ sudah ada sumber dan medianya, kita sepertinya lebih mudah dalam mengajar karena kita lebih tahu apa saja yang kita butuhkan di saat nanti kita berada di kelas. Nah demikian. Saya ingin saran dari Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab. Pada dasarnya RPP itu kan malah sekarang sudah ada RPP 1 lembar. Setiap materi itu, misalnya kita mau mengajarkan materi kepada si anak, kita harus ada RPP sehingga materi yang akan kita ajarkan tidak salah jalan. Dikatakan salah jalan, misalnya kita mengajarkan masalah IPA. IPA itu kan seperti tadi Bu Nurbaiti katakan harus adanya media pembelajarannya. Misalnya media pembelajarannya dia ada berupa kalau karton, ada syarta. Dikatakan syarta itu misalnya ada contohnya kerangka manusia. Itu dikatakan dengan torso. Dengan syarta itu misalnya lembaran nama anak-anak misalnya contohnya misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Begitu juga dengan proses pembelajaran yang lain. Sedangkan RPP itu kita boleh kita hilangkan yang seperti Ibu Kadi 1 misalnya.
asal materinya tidak menyimpang. Dan kita pun membuat RPP itu harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita. Misalnya, anak-anak dibawa ke laboratorium. Sedangkan di sekolah kita tidak adanya laboratorium. Tapi lingkunganlah yang bisa dijadikan sebagai lab bagi anak-anak. Karena banyak sekali kita dengar sama guru, baik dulu saya di MSen maupun di MIN sekarang, kita nggak ada lab. Yang sebenarnya untuk memotivasi anak belajar itu tidak mesti ada lab. Lingkungan itu adalah sebagai lab bagi kita yang tidak punya lab. Misalnya masalah IPA seperti saya bilang tadi, kita bawa ke lingkungan yang mana dikatakan makhluk hidup. Dia ada abiotik, ada biotik, ada benda hidup, ada benda mati. Kita kasih tahu masih anak, nggak mesti dia itu adanya lab. Begitu juga dengan RPP kita. Sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Malah kita seorang guru harus membawa, misalnya membedakan antara vitamin C. Karena sering kita dengar vitamin C itu terdapat pada buah yang berwarna kuning dan rasanya asam. Yang sebenarnya tidak. Karena kita sekarang sudah belajar dan banyak sekali ilmu teknologi yang lebih berkembang sekarang, sehingga muncullah vitamin C itu tidak terdapat pada buah yang berwarna kuning aja, tapi pada buah yang rasanya manis juga ada mengandung vitamin C. Jadi RPP itu bisa kita hilangkan KD-nya asal materinya tidak menyimpang. Itu menurut saya ya. Terima kasih Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya itu kerangka RPP itu jangan dihilangkan karena itu merupakan patron untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Misalnya KI, KD itu harus dicantumkan karena memang itu dasar dari pembelajaran. Selanjutnya indikator juga harus ditulis. Tujuan harus ada sumber pembelajaran, media, materi, dan sebagainya, itu harus dicantumkan. Cuma kita tidak menuliskan semua. Jadi, kita harus menuliskan kerangka-kerangkanya saya sampai dengan penilaian. Apabila bentuk tes, karena ada C1, C2, C3, dan seterusnya sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. Sedangkan menyangkut 5E, mengamati, melihat, dan sebagainya, itu termasuk dalam langkah-langkah pembelajaran kita. Itu tidak ada hubungannya nanti dengan media. Misalnya mengamati, kita jelas membawa apa untuk yang diamati, melihat apa yang kita bawa supaya siswa itu melihat. Jadi menurut saya kerangka-kerangkanya itu tidak perlu dihilangkan, cuma kita menulis secara garis besar agar kita tidak gagal paham atau tidak lupa di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu menurut saya jangan dihilangkan, cuma dia ditulis ada tulisannya, jangan dihilangkan total. Jadi kita tahu ini sampai ini, ini langkah ini kegiatan ini bentuk tes. Nah, jadi ada di format RPP karena dia punya kerangka. Sedangkan yang di atas aja materi, kelas, alokasi waktu, nama madrasah, kelas berapa, itu pun juga harus dicantumkan. Itu dalam penulisan RPP. Mungkin dia dibuat dalam bentuk satu lembar, cuma disingkat. Ini menurut saya tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Bet tadi. Beliau tidak salah, mungkin sudah memahami semua. Atau sebaliknya nanti, sekarang kita pembelajaran, kita lupa, pasti kita bisa nanti evaluasi diri yang namanya kita tindak lanjut. Yang tadi apa yang lupa saya sampaikan? Oh ini, ke depan ini harus saya sampaikan di kelas ini. Oh di kelas ini, tadi ini lupa saya. Makanya ke depan kita harus selalu ada perubahan. Itu namanya RTL, rencana tindak lanjut kita dari hari ke hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jairi atas tambahan dan sarannya, sehingga kami pun sudah mengerti apa masalah yang harus kita lakukan menjelang kita membuat RPP. Mungkin dari Bapak yang lain?
Dari Bapak yang lain ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan sedikit mengenai kurikulum 2013. Ibu Agus. Kurikulum 2013, Bu Nurul, bukan saya. Turun, dia menurun. Bu Nurun, halo Bu Nurun. Ya, ya. Di awal tahun 2021 ini mungkin kurikulum K13 itu udah lama kita jalankan. Ya. Saya ingin tanyakan apa hubungan kurikulum K13 yang saat ini muncul lagi yang namanya Lembaga Tim Penjamin Mutu atau Tim Pengembangan Madrasah. Jadi apa hubungannya kurikulum 2013 dengan Tim Pengembangan Madrasah atau ada bahasa lain Tim Penjamin Mutu Madrasah? Ini Bu Agus, Bu Husna. Bu Nurul. Apa hubungan darurat dengan tim yang kinerja madrasah? Itu di setiap madrasah sekarang kan harus ada TPM, Tim Pengembangan Madrasah. Atau disebut dengan Tim Penjamin Mutu. Itu mungkin dua agak beda. Dari segi mana kita lihat, ya nanti yang maksudnya untuk peningkatan mutu. Malah kita SK-kan orang itu. Apa hubungannya karya atas dengan tim penjamin mutu? PKKM itu yang kinerja kepala madrasah. Di sini setiap K13 itu sangat berhubungan dengan PKKM tersebut. Karena keberhasilan sekolah dan keberhasilan guru, keberhasilan kepala sekolah sangat tergantung dengan kerjasamanya. Karena di kurikulum K13 guru harus mempersiapkan segala sesuatu perangkat proses pembelajarannya. Dan dalam aktivitas anak belajar juga guru harus mengetahui, begitu juga dengan kepala sekolahnya sama-sama ikut andil untuk keberhasilan sekolah tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama antara guru dan kepala sekolah serta siswa-siswi di sekolah, sehingga PKKM itu bisa berjalan dengan maksimal. Termasuk juga karena dinilai di sekolah itu termasuk kinerja kepala sekolah, misalnya masalah kebersihan lingkungan pada sekolah, mutu anak-anak dalam sekolah, termasuk juga kedisiplinan guru dan siswa-siswinya. Terima kasih Pak Jahiri yang bisa saya jawab dan saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tambah dan ada masukan yang lebih dari yang lainnya. Saya mohon terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Nggak ada lagi yang bertanya? Lagi sibuk semua, Bu. Gimana Pak Jul?
Ada pengurus. Kayaknya udah clear, jawabannya udah pas. Kabarnya juga belum ada. Boleh coba absen. Ini absen. Oh. Gimana Bu? Karena nggak ada yang bertanya lagi, gimana Bu? Ya, seharusnya Saran, tanggapan dan saran? mungkin 3 makalah. Ya sebenarnya 3 makalah hari-hari Bu, tapi karena 2, jadinya rasa cepat. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kelas Bu ya. Ya, Terima kasih. kasih banyak atas saran dan semuanya. Terima kasih banyak atas saran dan pertanyaannya dan masukannya yang telah disampaikan tadi. Semoga wabillahi taufiq wal hidayah. Udah bisa tutup Bu? Boleh. Kami berdua mengundurkan diri dari pemirsa yang budiman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aku tinggal dong minggu ke Bu. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu pemateri barusan, Ibu Nurul Aini dan Ibu Agustina yang sudah mempresentasi tentang kurikulum 2013 dan KTSP, juga model-model pendekatan dalam kurikulum. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa pertanyaan walaupun belum maksimal karena banyak Bapak Ibu udah paham tentang ini, ya kan? Jadi apa yang mau ditanya sudah tahu. Ya udah tahu. Ditanya lagi azan Bapak Ibu, kita tunggu 5 menit ya. Ini karena kalau gangguan. Bapak Ibu kita pending sebentar ya. Oh. Di Pak Julio Asnawi Razan. Pakai akun Maya nggak Bu? Ngajar rekam.
Ada yang nggak boleh kan? Ini kali beda. Pelajaran cinta ya. Luar itu, kita tinggi. Cuma cara berdiri, ini dengan berdiri. Jadi mau gimana? Saya tidak tidak kami baru kenapa ya untuk lumpur malu bukan bang buling tuh nanti kalau buka lihat orang buka dia dulu nanti kan tinggal hanya mikir makhluk nanti tinggal buka mana ya kan? Dunia yang ada ya, tapi yang ada. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini kita ambil beberapa menit aja karena saya nanti ada mengajar juga di unit 4 setelah sholat dulu. Baik, tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu tadi ya, dan sudah ada gambaran pada kita bersama tentang bagaimana dalam penerapan model-model kurikulum ini. Sekarang Bapak Ibu lagi mengajar dengan model kurikulum 2013, sedangkan KTSP sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu, tadi ada menyangkut dengan model-model kurikulum dan pendekatan kurikulum. Ya. Di dalam kurikulum 2013 itu sudah jelas sekali itu. Dalam kurikulum 2013 di dalam kurikulum 2013 ada yang disebut dengan pendekatan juga. Jadi Ibu ada gambaran dengan pendekatan-pendekatan dalam kurikulum ini. Jadi dalam kurikulum 2013 itu ada pendekatan namanya adalah scientific. Itu tidak boleh digunakan dengan pendekatan lain walaupun nanti ada juga kita gunakan. Namun itu yang sudah digunakan, yang sudah memang tertera dalam sebuah kurikulum, yaitu kurikulum pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang digunakan itu adalah ada langkahnya 5M. M pertama adalah mengamati. M kedua menanya. M ketiga adalah
eksplorasi atau mendiskusi ya. Kemudian M keempat mengasosiasi, M kelima adalah komunikasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi ada menyangkut dengan pembuatan RPP atau desain perencanaan sebuah RPP bagaimana. Sebenarnya itu macam-macam cara yang digunakan oleh guru untuk terlaksana itu. Pesan silabus, pesan kurikulum didesain oleh guru itu sebagus mungkin sebenarnya. Sebagus mungkin orang bisa kalau melihat sebuah RPP itu paham. Ketika kita melihat sebuah RPP itu paham dan bisa digunakan oleh orang lain. Tidak hanya kita sendiri yang paham, tapi orang lain pun bisa paham dengan RPP kita. Itu ilmiah sebenarnya Bapak Ibu. Seperti kita membuat sebuah tesis ini. Nanti Ibu akan buat tesis, dulu sudah pernah buat skripsi. Kita tidak hanya paham untuk diri sendiri, tetapi paham untuk orang lain. Bagaimana kita memahami orang lain? Jadi istilah-istilah yang digunakan ataupun sebuah kalimat ataupun sebuah sebuah kalimat ataupun sebuah kata yang digunakan itu harus dipahami oleh sendiri dan orang lain, jangan hanya kita. Itu baru ilmiah. Tetapi hanya kita sendiri yang paham, sedangkan orang lain tidak paham, itu tidak ilmiah namanya. Makanya itu merujuk kepada sebuah kurikulum. Bagaimana pesan kurikulum yang sudah diatur dan oleh tim sebuah pendidikan atau pemangku pendidikan ataupun nanti dari pihak pengawas itu bagaimana yang sebenarnya dalam pembuatan RPP itu yang dibuat. Walau menurut saya itu RPP yang digunakan itu harus lengkap Bapak Ibu. Tidak, kalau sekarang saya kemarin ada mahasiswa yang kuliah di pasca juga dari dari MSN Luxmaui. Itu kan udah sekarang udah buat RPP selembar ya. Ketika datang pengawas itu nggak diterima. Katanya sama saya nggak berlaku. Itu apa kurikulum RPP satu lembar itu mau dibawa kemana itu orang nggak paham. Itu kata pengawas. Ya kata pengawas seperti itu Ibu tuh sampaikan kepada saya. Menurut Ibu bagaimana? Saya katakan itu RPP yang bagus itu adalah RPP yang dipahami oleh semua orang. Tapi kalau kita pahami sendiri, orang lain nggak paham gimana? Nah, itu nggak ilmiah namanya. Nah, jadi kalau menurut saya itu sebenarnya sudah bagus ya. Kurikulum 2013 itu the best daripada kurikulum yang lain. Sangat bagus itu. Mulai dari kita lihat kegiatan KD-nya, KI-nya, KD, KI itu sangat sudah bagus. Kenapa pertanyaannya? KI 1 itu menyangkut dengan karakter, menyangkut dengan religius, ya kan? Nah, menyangkut dengan religius, karakter, kemudian menyangkut dengan sikap, kemudian psikomotor, kognitif, psikomotoris, itu semua ada di KI 1 sampai KI 4. Jadi, coba kita lihat, saya gambarkan kepada masa Rasulullah dulu. Kenapa dulu pembelajaran diberikan oleh Rasulullah adalah pembentukan adab dulu, akhlak dulu. Makanya kurikulum 2012 itu adalah pembentukan adab. Makanya dalam istilah pendidikan itu ada yang disebut dengan ta'dib. Ta'dib itu adalah pendidikan adab atau pembelajaran adab kepada siswa. Lebih dulu kita berikan akhlak kepada dia daripada memberikan pembelajaran. Makanya setelah ta'dib itu baru yang disebut dengan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan, pembelajaran, mengajar. Jadi guru tidak boleh mengajar dulu sebelum anak itu dididik. Coba nak baca doa dulu, coba nak baca ayat Al-Quran dulu, coba nak duduk yang bagus, coba nak duduk yang disiplin, coba nak tanggung jawab. Itu semua adalah karakter. Itu adalah semua pendidikan adab. Itu adalah semua akhlak.
Baru kemudian kita mengajar. Tidak boleh dulu kita langsung mengajar, kemudian anak-anak belum kita persiapkan, belum kita berikan disiplin, belum kita tanggung jawab, belum kita baca. Itu tidak bisa anak-anak menerima itu. Makanya Rasulullah cukup lama memberikan pendidikan akhlak kepada umatnya, baru memberikan pengetahuan yang lain. Ya kan? Makanya coba kita lihat hadis Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki budi pekerti manusia yang sudah rusak-rusak itu. Kenapa sudah rusak? Itu adalah yang disebut dengan masa jahiliyah. Nah, jahiliyah itu bukan bodoh Bapak Ibu. Jahiliyah adalah pembangkang hukum-hukum Allah. Penentang hukum-hukum Allah. Itu namanya jahiliyah. Kalau jahiliyah bodoh. Beda jahiliyah dengan bodoh. Kenapa? Karena Rasul sesudahnya itu sudah ada. 24 Rasul sudah ada datang untuk memberikan penyiaran agama Islam sebagai memberikan ilmu pengetahuan, mendakwahkan semua itu. Tetapi ketika itu ditentang semua itu, itulah datangnya satu kaum atau satu zaman itu disebut dengan jahiliyah. Itu penentang hukum-hukum Allah, itu disebut jahiliyah. Maka Bapak Ibu, kita sekarang pun, maka saya katakan kurikulum 2012 itu ada sangat bagus ya, dan sangat fenomenal, sehingga guru itu betul-betul dalam pembelajaran itu sesuai dengan pesan kurikulum 2013. Jangan waktu mengajar itu sesuai dengan pesan KTSP atau CBSA, catat buku sampai habis dikatakan Ibu Nurul Aini tadi. Ini ya. Jadi itu tidak jalan kurikulum 2013 Bapak Ibu. Maka Bapak pengawas Manado, Bapak pengawas semuanya, jadi Pak Kepala Sekolah, jadi nanti ibu-ibu dilihat itu kayak mana proses pembelajaran yang ada sesuai dengan pesan-pesan kurikulum 2013 atau tidak. Kalau tidak Bapak Ibu panggil ya semuanya untuk dibina kembali, dibimbing kembali. Itu tugas Bapak Ibu semuanya. jangan melihat itu nggak dibina kembali, nggak dibimbing. Mungkin belum paham bukan mengajar. Mungkin belum paham bagaimana yang disebut dengan kompetensi pedagogik. Belum paham Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kita salahkan guru itu. Belum pernah diberikan bimbingan, kita salahkan terus. Nggak boleh, dosa hukumnya. Maka dipanggil dulu Bapak Ibu itu yang belum paham. Ya, diberi dulu pembelajaran, diberi bimbingan, diberikan. Itu baru. Maka kita lihat ya. Dari pesan-pesan kurikulum 2012 kalau kita ikuti itu saya lihat bagus sekali ya. Karena di situ semua yang masuk ke situ sesuai itu dengan pesan Rasulullah, itu sesuai mengajar anak bu. Makanya al-ilmu al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas segala ilmu. Kita jangan berikan transfer of value dulu, transfer nilai atau karakter kepada anak. Jangan transfer of knowledge, itu keliru. Kalau transfer of knowledge langsung kita berikan transfer pengetahuan kepada anak, itu sangat keliru. Tetapi transfer of value, transfer nilai atau karakter kepada anak-anak dulu. Akhlak dulu Bapak Ibu. Kalau istilah nilai itu sama dengan karakter, sama dengan akhlak. Akhlak itu lebih general. Tapi kalau karakter mungkin hanya beberapa negara pakai karakter. Tapi kalau kita lebih cocok ya akhlakul karimah. Itu lebih cocok kepada kita. Maka Bapak Ibu dengan transfer of value, transfer of knowledge, baru anak-anak itu baru tahu dia. Adab ile purna ile langsung pengetahuan, paham. Jadi anak kadang-kadang anak ni hormat aja ile guru. Pandai dia menghormati guru, pandai bagaimana cara bergaul dengan teman, cara bergaul dengan orang tua. Nyo kananya mbak ule aja, mbak ate baru beres. Makanya guru boleh akhlak sih. Makanya ada menurut Imam Al-Ghazali itu ada mengatakan bahwa itu kriteria itu banyak untuk kriteria jadi guru. Enggak jadi semua jadi guru. Mungkin dia enggak cocok jadi guru, jangankan jadi guru. Kriteria itu ada namanya zuhud. Ada guru itu benar zuhud. Ada guru itu benar sabar. Punya itu benar disiplin. Ada guru benar jujur. Pada guru benar pengetahuan, punya guru itu kriteria guru. Makanya bak gurunya benar semayang loh, ya.
Jadi guru ladung, guru agama hendak mayangi mani. Itu tidak bisa dimikiri Pak. Bapak Ibu, guru tak salat. Walaupun itu masalah salat kan demi ibadah. Itu kata Imam Ghazali. Apabila kamu mengajar dengan hati ke hati, anak-anak cepat dipatuhi. Tapi kalau mengajar mulut dengan telinga cepat hilang. Itu kata Imam Ghazali juga dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan seperti itu. Dan mengajar ate-kate, kibandang ate tanya mutipe ate nak mi. Ya menan eji. Baik tanya mengajar sanksi pada kan. Alah bak payah bak dia pegah. Dia yang nak buat ni bahan payah. Ini yang teman-teman. Jadi kemayang anak-anak hari ini materi sunat rawatib sayang ya. Dan tak buat jika teman-teman rawatib dia buat tantah rawatibnya. Saya ubah ni kena materi dan urusnya tentang yang tak fikir. Pegah ada bak ni. Kita buat ni. Tadi aku guru ni buat. Menang Cina. Doa makan dan takun. Doa makan dan takun. Bismillah tua tu. Banyak mana nikmat ikut ya Allah ya Rabbana. Maka guru itu adalah penunjuk jalan kepada anak-anak. Salah dipenuhi, salah ditunjuk, salah dosa itu. Makanya dalam pembelajaran itu ada yang hukumnya fardu kifayah itu Bapak Ibu. Maka lebih bagus nanti kalau kita tetap muka ya. Saya lebih banyak experience, cukup senang saya Bapak Ibu melihat semua wajah. Tapi kalau hari ini hanya beberapa yang terlihat itu nggak begitu ini. Jadi Bapak Ibu nanti begini ya, kita pakat aja di mana tempatnya, nggak usah di kafe. Saya nggak suka juga di kafe. Nanti banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar Bapak Ibu. Kita ngambil ruangan di mana, tapi jangan di kampus aja. Jangan di pasca maksud saya. Boleh di sekolah Bapak Ibu, tapi jangan jauh dari tempat. Karena soalnya saya ada mengajar jam kedua, jam setelah zuhur. Kalau seandainya nggak ada, boleh ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ambil hari lain, hari Senin boleh, itu boleh Bapak Ibu jauh. Boleh Senin saya pergi. Tapi jangan jauh kali Pak ya. Jangan jauh kali tapi ya. Baik. Bapak Ibu, demikian aja ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan berkah. Apa yang kita sampaikan menjadi manfaat kita semuanya. Alhamdulillah kita ucapkan semuanya Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jauh daripada bara bahaya yang kita hadapi ini sekarang. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri atas segala Bapak Ibu perhatian Bapak Ibu, saya ucap terima kasih atas segala kekurangan. Banyak kurang saya lihat ada pada model IT ini yang cukup hana beres kan. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa, sampai berpisah, sampai jumpa kembali. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gino udah TV kan?